Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di sesi kelas psikologi. Teman semua gimana kabarnya? Semoga teman-teman di luar sana, dimanapun teman-teman berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, gak kurang satu apapun, dan yang paling utama, dapat kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian Mbak Eka juga akan menyapa teman-teman yang baru ketemu sama channel ini, teman-teman yang baru bergabung, baru ketemu sama Mbak Eka, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat mengambil berbagai hal positif yang teman-teman temui di dalam channel ini ya. Baik teman-teman, oke Mbak Eka prolog sedikit ya. Jadi akhir-akhir ini Mbak Eka cukup sering mendapatkan kasus dari klien-klien Mbak Eka, itu terkait dengan masalah-masalah di dalam rumah tangga. Nah teman-teman, beberapa hal sudah Mbak Eka rangkum, beberapa yang lain Mbak Eka cari dari referensi-referensi yang relevan dengan kondisi saat ini. Nah, pada sesi kali ini Mbak Eka akan ngajak teman-teman semua untuk sharing terkait konflik-konflik yang bisa saja terjadi ketika kita berumah tangga. Nah, maka sebelum kita memulai berumah tangga, Mbak Eka mau ngajak teman-teman untuk tahu hal-hal apa saja yang harus kita ketahui dan harus kita bicarakan kepada pasangan supaya bisa mengurangi konflik ketika berumah tangga. Baik teman-teman sekalian, gak pakai lama. Oke, udah pada hafal ya? Kalau udah siap, silahkan cari posisi yang paling nyaman. Boleh sambil duduk, sambil tiduran, atau kalau ada teman-teman yang lagi di jalan, boleh mendengarkan ini ya, mungkin sebagai podcast temenin teman-teman di jalan, tapi tetap dengan hati-hati. Nah, teman-teman jangan lupa juga apabila nanti konten ini bermanfaat, silahkan share kepada teman lain, mungkin teman kita yang mau nikah, atau mungkin teman kita yang lagi berkonflik dengan suaminya, atau bahkan kita mau share ke sosial media supaya lebih banyak dijangkau oleh orang-orang yang kita kenal. Baik, nomor 1 teman-teman ya, ini hal yang perlu dibicarakan pada saat kita berumah tangga itu adalah apakah kita akan mengatur keuangan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Baik teman-teman semua, seperti yang kita tahu, zaman sekarang itu udah gak heran ya kalau dalam rumah tangga suami istri dua-duanya bekerja. Nah memang tujuannya satu, karena kebutuhan semakin meningkat, maka mau gak mau dua-duanya harus bekerja. Nah namun, alangkah baiknya teman-teman langsung mengkomunikasikan apakah uang yang didapat atau hal-hal lain yang didapat itu akan dikelola masing-masing atau bisa dijadikan satu untuk membahas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah hal ini sangat penting dibahas karena apa? Apabila ada salah satu pasangan yang gak jujur, kemudian kita memiliki pasangan yang sensitif, nah ini bisa jadi akar untuk memicu pertengkaran. Bahkan gak jarang terjadi selama pernikahan itu terjadi ya. Nah maka teman-teman, untuk menghindari dosa berkepanjangan ya dalam tanda petik, maka alangkah baiknya mulai dari sekarang kita perjelas uang ini untuk apa, uang ini siapa yang kelola dan lain sebagainya. Kalaupun ada bonus-bonus yang didapat oleh suami atau didapat oleh istri, itu nanti larinya kemana. Nah silahkan dibahas dengan jelas karena mereka gak akan ikut campur sampai sejauh itu ya. Itu hak dari masing-masing pasangan. Baik, kemudian di nomor 2 teman-teman, apakah pasangan ini berencana untuk memiliki anak atau tidak? Kemudian jika iya, bagaimanakah orang tuanya akan membesarkan anak-anaknya nanti? Berkaca dari beberapa kasus, gak jarang sekarang itu orang nikah ya cuman ingin mencari teman hidup. Jadi memang dia gak pengen cari keturunan dan lain sebagainya. Jadi memang murni untuk saling menemani, saling berproses seumur hidup. Nah namun di Asia terutama ya, di Indonesia, Asia Tenggara masih banyak orang-orang yang berharap ketika punya menikah maka akan punya anak. Nah maka teman-teman, untuk kita yang berharap nanti kita akan menikah kemudian punya anak, mohon dipikirkan gimana sih gambaran kehidupan anak-anak dan keluarga setelah kita memiliki anak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi jangan let it flow aja deh, jangan udah ngalir aja, orang dulu juga gak dibahas misalnya kayak gitu. Nah jangan, karena apa? Zamannya udah berubah teman-teman. Kemudian anak-anak juga banyak melihat contoh, kita juga banyak melihat hal-hal lain di luar sana ya. Kebutuhan semakin meningkat dan itu tetap harus dipikirkan. Dan yang lebih utama adalah pada saat kita memiliki anak, kita harus memiliki pola asuh yang jelas. Karena apa? Masing-masing dari suami istri ini berangkat dari pola asuh yang berbeda dan keluarga yang berbeda. Nah maka ini harus dijelaskan. Nanti mau membentuk anak yang seperti apa ya? Tentu kemudian kalau kita udah tahu nih kita akan membentuk anak kita seperti apa atau kita berharap anak kita jadi seperti apa, nanti itu akan jatuh ke biaya yang dibutuhkan untuk menghidupi mereka gitu teman-teman. Lanjut di nomor 3 teman-teman, sebelum memulai rumah tangga ya, apakah masing-masing pasangan yang akan menikah ini memiliki keyakinan yang sama atau berbeda?
Nah, keyakinan yang berbeda atau keyakinan yang sama ini tujuannya dibahas agar apa? Karena kita nanti akan menanamkan value-value. Kita akan menanamkan nilai-nilai kepada diri anak-anak kita, teman-teman. Nah, padahal yang kita tahu, ketika kita sudah menanamkan sebuah nilai, sebuah pandangan, maka itu akan berujung pada sikap anak-anak kita dan cara mereka dalam membuat keputusan ketika mereka merespon berbagai stimulus di lingkungan sosialnya nanti. Baik, semakin seru ya. Kita lanjut ke nomor 4, teman-teman. Di sini ada sejauh mana privasi keluarga itu boleh di-share kepada orang di luar keluarga. Di poin ini, teman-teman, ya kalau emang kita orangnya terbuka, kita mau bahas dengan orang lain, sahabat, dan kita sepakat, gak ada masalah. Namun, apabila salah satu pasangan tidak menghendaki, maka perlu dibahas. Sejauh mana sih kita boleh curhat sama orang lain, terutama orang-orang yang tidak memiliki basis kompetensi untuk menerima konsultasi. Ya karena kita nggak bisa jamin seberapa rahasia itu akan terjaga dan lain sebagainya ya. Nah kemudian yang kedua, boleh nggak sih memblow up masalah rumah tangga ke media sosial ya? Mungkin salah satu pasangannya ngerasa itu tuh memalukan, itu kayak ngumbar aib kita, mengumbar di media sosial ya. Kemudian juga akan menjatuhkan harga diri kita ketika besok kita udah tua sama-sama dan lain sebagainya. Nah teman-teman silahkan koordinasikan sejauh mana urusan privasi kalian itu boleh diumbar ke media sosial atau dibahas dengan orang lain. Karena pada saat teman-teman ini nanti membahas sejauh mana kalian boleh nge-share masalah-masalah privasi di rumah tangga, tentu yang kita akan pikirkan kemudian itu adalah dampak dari yang kita lakukan saat ini. Nah gitu teman-teman, jangan sampai besok anak kita ngeliat terus ngelakuin hal yang sama misalnya. Atau jangan sampai kita nggak ada batasan, akhirnya orang lain ikut campur rumah tangga kita dan bukannya malah bikin bagus, bisa jadi malah bikin retak atau terjadi divorce, perceraian ya. Kemudian di nomor 5 teman-teman, nah ini ada gimana cara merespon apabila salah satu dari pasangan kita terlibat konflik dengan anggota di keluarga besar. Nah maka dari awal harus jelas nih komitnya, apakah salah satu di antaranya akan memihak si istri atau suami, atau malah akan memihak mayoritas suara yang lebih banyak supaya cari aman ya. Nah, namun bisa juga memilih menghadapi bersama-sama dan mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Nah, teman-teman silahkan dipastikan dari sekarang. Selanjutnya di nomor 6 teman-teman, setelah menikah itu kalian akan tinggal di mana? Misalnya nih ya, akan menempati rumah yang sudah disiapkan sebelum kalian menikah, atau akan ngontrak rumah atau ngekos gitu ya, atau pilih tinggal dengan mertua atau salah satu orang tua. Kemudian ada juga yang LDR. Nah teman-teman silahkan dipilih baik-baik, karena setiap keputusan yang kalian buat itu mengandung berbagai konsekuensi. Contohnya misalnya kita lihat ketika memilih untuk tinggal di rumah sendiri, entah itu ngontrak, ngekos atau lain sebagainya, tentu teman-teman akan lebih dini atau lebih cepat ngelihat seberapa matang sih pasangan kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga ya, karena kalian akan terus ditempa dengan berbagai hal yang ya mungkin gak kepikiran akan terjadi. Nah begitu juga dengan misalnya tinggal dengan salah satu anggota keluarga, misalnya mertua atau orang tua sendiri. Ya tentu kalian harus siap-siap apa? Diikut campurin pada saat nanti ngurus anak, diikut campurin segala urusan keuangan, urusan makan dan lain sebagainya. Jadi tetap gak bisa bebas, gak bisa free gitu ya. Nah begitu juga yang LDR. Nah tentu LDR nih biasanya karena ada satu dan lain pekerjaan yang mengharuskan masing-masing pasangan ini jadi gak bisa bareng. Nah silakan teman-teman dipikirkan baik-baik, karena setiap hal yang dipilih itu mengandung konsekuensi. Baik teman-teman, nah ini di nomor 7 ya, adakah hal-hal yang bersifat privasi dan tidak bisa dilanggar oleh masing-masing pasangan? Nah hal ini bukan hanya terkait gak boleh buka password WA, kemudian kita gak boleh ngelihat ngecek HP pasangan, enggak teman-teman. Tapi ada hal yang lebih krusial ketika kita sudah berumah tangga ya, terutama misalnya pasangan kita itu adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan dengan tingkat keamanan tinggi misalnya kayak gitu, atau memang orang-orang yang memiliki pekerjaan yang bersifat banyak merahasiakan data-data klien. Nah silakan teman-teman itu dibahas dari awal, jadi nanti jangan sampai ada salah paham. Nah tentu juga ketika masalah besar sudah tertangani, nah jadi masalah-masalah yang lebih kecil itu nanti bisa lebih oke. Misalnya cuma masalah urusan ini WA siapa, ini dari DM siapa dan lain sebagainya, itu gampang. Oke, semakin seru teman-teman, kita menuju ke nomor 8 ya. Di nomor 8 ini ada bagaimana masing-masing dari pasangan pada saat menangani konflik rumah tangga. Mari dibahas dari awal dengan jujur dan dengan terbuka ya. Jadi katakan misalnya,
Jangan sampai ya nanti ketika kita beda pendapat itu kita main tangan atau kita saling menghina dengan kata-kata yang bisa menjatuhkan satu sama lain. Nah itu jangan sampai. Atau ketika kita sedang marah, jangan ada yang pergi dari rumah sampai masalah kita selesai. Nah bisa juga kayak pada saat kita berkonflik, kita tidak boleh tidur dalam kondisi marah. Nah teman-teman itu silahkan dibahas karena itu sangat penting ya. Baik teman-teman, di nomor 9, adakah ekspektasi yang gak bisa diungkapkan ya, entah karena malu, entah karena gak enak atau lain sebagainya. Kalau misalnya ada, silahkan langsung dibahas. Misalnya nih kayak ada kan pasangan yang dia memang perfect banget ya, jadi gak kepengen ngelihat bentuk fisik pasangannya berubah ya, jadi harus workout terus ya, olahraga habis-habisan, diet dan sebagainya. Tolong dibahas dari awal kalau memang kalian menyepakati hal itu. Jadi jangan sampai udah di tengah jalan nanti tiba-tiba berantem dan mengatakan kamu sekarang udah gendutan misalnya gitu ya, nggak rawat diri, kamu males ini segala macam. Nah itu nggak perlu terjadi teman-teman kalau dibahas dari awal ya. Yang selanjutnya misalnya jadi tugas rumah tangga. Nah apakah pembagiannya itu akan dibagi rata atau memang urusan rumah itu istri, urusan luar rumah dan nafkah itu suami ya. Nah bisa juga apakah masing-masing ini akan tetap bekerja setelah kalian menikah, misalnya gitu teman-teman. Baik teman-teman, yang terakhir di nomor 10, nah ini adakah pilihan akan bercerai pada saat kalian menghadapi masalah. Contoh masalah yang Mbak Eka maksud di sini misalnya ada salah satu pasangan yang ketahuan pakai narkoba, terus dia diminta rehab nggak mau, kemudian sudah direhab masih kembali lagi. Nah salah satunya seperti itu. Atau yang lain misalnya ada terjadi perselingkuhan yang terus menerus atau berulang ya, jadi nggak bisa sembuh dari pengen menikmati orang lain, dari kepengen merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa lainnya gitu ya, dan itu sensasi yang nggak masuk akal misalnya. Nah atau bisa juga karena bangkrut. Nah bangkrut ini macam-macam ya, ada bangkrut kerjaan atau memang bangkrut karena bermain judi dan lain sebagainya. Kemudian yang lain lagi misalnya memutuskan untuk bercerai itu adalah terjadi KDRT secara terus menerus ya, entah suami yang meng-KDRT istri atau istri yang meng-KDRT suami, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah teman-teman silakan itu dibahas ya, karena terkadang hal-hal tersebut itu tidak diketahui pada saat teman-teman atau kalian atau kita semua itu masih di fase pacaran. Jadi kita nggak ngerti. Kadang ketika sudah menikah itu pun juga masih butuh waktu ya untuk benar-benar mengeluarkan karakter asli ya, bisa jadi kayak 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada juga yang paling lama itu sebulan, 3 bulan. Setelah itu baru muncul karakter aslinya. Nah teman-teman, jangan sampai kita terkaget-kaget pada saat kita menikah. Nanti pada akhirnya jadi bingung, wah ternyata nikah tuh kayak milih kucing dalam karung ya, karena kita nggak paham karakter suami kita ternyata atau karakter istri kita ternyata. Nah padahal nggak seperti itu. Makanya pada saat akan menikah sekarang itu banyak pasangan yang diminta untuk melakukan konsultasi pernikahan. Nah mungkin kalau di keyakinan tertentu itu sudah ada ya, namun sekarang baru mulai lagi digalakkan. Karena apa? Untuk menghindari atau mereduksi usia pernikahan yang pendek. Nah alias gampang nikah, gampang cerai. Nah jangan sampai kayak gitu teman-teman. Karena apa? Gagal bertubi-tubi di dalam diri kita itu juga bisa menyebabkan trauma berat, bahkan hingga menuju depresi. Nah yang paling parah, perilaku ini juga bisa diadaptasi oleh keturunan-keturunan kita apabila pada saat memilih bercerai itu sudah memiliki anak. Maka nggak heran kadang kita ngelihat stigma di masyarakat, kalau orang tuanya bercerai pasti anaknya juga bercerai. Nah dari hal ini teman-teman, jadi karena anak-anak itu mengadaptasi, meskipun juga belum tentu ya, karena bisa jadi anak-anak dari orang tua yang bercerai ini ketemu dengan anak yang dia memang mempertahankan, mencari solusi masalah setiap ketemu masalah, dan itu bisa saja terjadi. Baik teman semua, terima kasih banyak. Itu aja sesi kelas psikologi dari Mbak Eka pada hari ini. Apabila bermanfaat, silahkan share ke semua media sosial kalian. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain ya. Sampai ketemu lagi. Dadah!